Doa selesai. Anak-anak, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ainul, Hadir. Rita, Hadir. Kalisa, Indis, Hadir. Jaya, Hadir. hadir. Risma, Hadir. Tika, Hadir, Bu. kemana? Sakit. Oh, sakit. Berian katanya. Iya. Kita, Hadir, Bu. Rika, Ya ada Bu. gak ada kemana? Gak tahu, Bu. Izin kemana? Izin matahari. Izin. Ya. Rajis, Gak ada. gak ada. Kemana Rajis? Kok gak pernah kesini? Bolos Bu. Bolos. Oh ya. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi hari ini. Kita akan mempelajari tes deskripsi. Mungkin bisa dibuka bukunya ya. Bab 2 halaman 15. Sudah ketemu babnya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita belajar tes deskripsi, Ibu akan mereview kembali materi yang telah Ibu berikan kemarin. Kemarin kan Ibu memberikan materi mengenai tes prosedur ya. Dari sini ada yang masih ingat apa sih itu tes prosedur? Saya, Bu. Oh ya, kita misalkan. Tes prosedur itu adalah tes yang berisikan tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu hal. Ya, gimana? Betul? Betul. Kita minta pause dulu. Kalau ciri-ciri dari tes prosedur? Saya Bu, Oh ya, kami siapa? kalau teks prosedur itu biasanya isinya ada konjungsi temporal yang merupakan konjungsi yang menjelaskan kayak susunannya gitu, tentang waktu. Jadi misal pertama, kedua, ketiga, gitu. Terus berisi keterangan alat dan bahan juga untuk melakukan sesuatu. Ya, betul sekali. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian tes deskripsi ya. Kata deskripsi itu berasal dari bahasa Latin atau descript yang artinya menggambarkan. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi di situ dari tes deskripsi kita itu akan mengajak pembaca untuk bisa merasakan hal-hal yang akan kita sampaikan, seperti Ibu mendeskripsikan sebuah laut. Jadi nanti di situ akan kayak membantu oh kalau laut ini kayak gini, oh saya jadi pengen dan seperti itu. Ciri-ciri tes deskripsi pertama menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Nah di sini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu mungkin bisa menjelaskan seperti kayak tempat ini atau mungkin bisa menjelaskan kayak benda itu atau mungkin hewan, tumbuhan seperti itu. 2. Penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Nah penjelasannya secara mendetail itu ini bisa runtut dari awal hingga akhir. 3. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks, seperti Ibu yang jelaskan tadi. Seolah-olah ini pembaca atau pendengar bisa merasakan apa yang pembaca sampaikan. 4. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Semisal contoh ya, kayak oh ibu ini makan sate. Nah di tes deskripsi nanti ibu akan menjelaskan oh sate itu kayak gini gitu loh. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Kayak contoh kalau semisal kalian mau mendeskripsikan sebuah tempat makan lah kayak gacor, ya sudah kalian terfokuskan sama gacor saja, jangan sampai pakai mie Bromo, mie setan, nah kayak gitu. Struktur tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini ada 3 struktur ya. Yang pertama identifikasi objek atau deskripsi umum. Berisi
berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Biasanya kalau di bagian identifikasi objek itu biasanya diawali dengan kayak merupakan, adalah, itu. Terus kedua, deskripsi bagian berisikan gambaran atau penjelasan secara rinci tentang suatu objek atau topik yang ada di dalam teks tersebut. 3. Kesimpulan atau pesan, penegasan hal-hal penting dari pesan atau impresi atau opini penulis tentang objek tersebut. Dari sini ada pertanyaan? Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Saya mau tanya. Oh ya, silakan Tika. Jadi dalam teks deskripsi ini kita harus memfokuskan pada satu benda atau tempat ya. Gimana? Maksudnya itu kalau samanya saya mau mendeskripsikan suatu tempat, jadi kita harus memfokuskan secara detail di tempat itu atau bagaimana? Ya, kalau misal Tika mau membuat teks deskripsi, ya ini Tika mau buat apa objeknya? Wisata apa contohnya? Dan mas minggir. Atau mungkin kayak balik kembang, kebun teh. Oh boleh, Mas Mara. Mau apa? Alun-alun malam. Oh, alun-alun Malang. Kalau misal Tika mau menjelaskan alun-alun Malang ya, nanti mungkin bisa dideskripsikan di alun-alun Malang itu kayak mungkin dari pertama sejarahnya juga bisa. Terus kayak kondisi lingkungannya itu gimana, berasnya gimana, terus kayak dari pengunjungnya ini dari mana saja gitu. Nanti mungkin itu ada penjual apa aja gitu. Ada lagi? Rajes mungkin? Tidak Bu. Indis? Saya Masih paham. belum Bu. Tidak? Tidak Bu. Atau Riris? Tidak Bu. Tadi ada sudah masuk Bu. Oh, satu lagi, ibu lupa ya. Jaya Bu. Ya, Jaya. Gak ada Bu. Nggak ada. Kok lemes banget ini ya? Ngantuk Bu. Terus gimana kalau kita bermain game? Mau? Tidak Bu. Gimana nak? Tidak. Kenapa Pak tidak? Ayo, maju ke depan. Saya tidak suka dipermainkan. Ya, bisa. Ayo, atau mungkin kamu mau bermain game atau keliling lapangan? Ya, saya tunggal. Game aja ya, anak ya. Ya Bu. Ya sudah, ayo maju ke depan semuanya. Kamu harusnya diatur kepintaran. Ya. Kita bentuk lingkaran ya. Ayo. Iya. Bentuk lingkaran ya. Agak besar. Oke. Tidak besar. Ini besar ya, Pak. Baik, Ibu akan menjelaskan permainannya. Nah, Ibu kan bawa spidol. Ini nanti kalian buka tutup. Nanti kalau semisal lagunya berhenti, semisal berhenti di Indis ya, nanti Indis akan Ibu kasih pertanyaan. Kalau semisal Indis gak bisa jawab gimana? Apa yang hukumannya? Mungkin nyanyi ya? Ya Bu. Nyanyi apa? Kayak lagu anak-anak. Tapi pokoknya kita ganti ya. Setuju? Karena mungkin sudah paham ya apa yang Ibu sampaikan untuk game ini. Bisa dimengerti? Jaya? Baik, Ibu akan menggunakan musik ya. Bentar. Mungkin kita latihan dulu aja ya, tidak tegang. Kali
menjelaskan sesuatu dengan rinci. Kayak apa? Misalkan di tempat wisata itu kan ada ayunan, ada permainan apa aja seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, nggak dihukum kan Bu? Enggak, betul. Nah, Kita beri aplaus dulu. Ya, yaudah, lanjut ya. terus ini bentar. Cut. Kayak gitu. Satu kali beri semangat su. Ayo lanjut. Nanti. Loh, tadi ya. Meno ya. Karena berhentinya kita bisa, Ibu akan kasih pertanyaan lagi. Pengertian teks deskripsi apa? Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu dengan lebih rinci. Tuh, hampir sama ya sama Inggris ya? Karena Caranya sama. Tuh, kan tadi buat tanya ciri-cirinya, tadi kan pengertiannya. Berarti kita lebih detail ya. Udah lanjut saja ya. Satu lagi ya. Sudah. Udah Bu. Udah satu lagi nih. Nggak bisa dibuka Bu. Apa sih? Oke, karena jatuhnya gini kan, struktur teks deskripsi ada apa aja? Yang saya tahu itu Bu, tapi tidak semuanya ya Bu. Lupa saya ada berapa? Kan saya tahu Bu, kan saya tidak tahu. Ada satu yang saya tahu. Yang saya tahu itu strukturnya itu kayak ada diawali dengan kayak pembukaan, kayak sejarahnya di tempat yang kita ambil gitu loh Bu. Apa berarti namanya itu? Pembukaan tabung. Yakin? Gimana? Ada yang Salah Bu, jawabannya? salah dihukum. Apa aja ya? Ayo cek kamu bantu Rika. Saya nggak tahu. Ayo tanya salah. Kenapa? Tuh. Berdua nggak merhatiin dihukum tadi. Dihukum Bu. Ya, dihukum Bu. Mungkin ada yang tahu bisa membantu Rika? Saya Bu. Apa nak? Struktur objek. Struktur dari teks deskripsi. Ya objek. Akan ada 3 toh nak? Ya Apa aja? objek. Pertama objek. Ya, identifikasi objek. Kedua, Identifikasi subjek. Iya Bu. ini kalian nggak merhatiin ibu ya? Merhatiin. Nah, 2 itu ada pertama identifikasi objek, 2 deskripsi bagian, yang 3 ada simpulan. Paham? Paham. Jadi sekarang hukumannya apa tadi? Menyanyi. Ya, sesuai kesepakatan. Menyanyi apa ini ya? Judika Bu. Tuh, jangan. Menyanyi apa? Nemen. Menyanyi tentang Apa? Bintang kecil aja ya? Huruf Ya. vokalnya diganti O. Bon. Ayo, ya udah, biar sama rata. Kita nyanyi bareng-bareng Mas ya. Yang Bu, yang dihukum. Tuh, gimana sih? Nggak boleh yang gitu. Ayo, bintang kecil di hurufnya diganti O. O apa I apa U? O. Saja baik. 1, 2, 3. Bon.
video, kalian amati terlebih dahulu. Habis itu, kalau selesai kalian amati, nanti kalian akan membuat sebuah tes deskripsi dan nanti kalian presentasikan ke depan. Sudah bisa dipahami? Bisa. Baik. Lihat Bu. Nggak kelihatan Bu, Bentar ya. kurang jelas. Borobudur dong. Nah, Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Nah, bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangunan 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Nah, Candi Borobudur terdiri dari 32 tingkatan. Tingkat pertama atau paling bawah disebut dengan Kamadhatu. Pada bagian akhir ini terdapat relief yang berjumlah 162. Relief tersebut mengandung suatu kisah tentang karma wibangga atau berbagai macam kisah tentang desa. Pada tingkat yang kedua yaitu Rupa Dhatu.
Pada tingkatan ini berupa 4 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat rupa datu terdapat 1.300 relief, sedangkan pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung. Nah, patung itu terletak di dalam suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar langkan. Pagar langkan adalah suatu bentuk peralihan dari rupa datu dan arupa datu. Tingkat yang paling atas yaitu arupa datu. Khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai arupa datu yaitu lingkaran. Di sini ada 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersusun atas 3 buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil menyerupai lonceng. Di dalam stupa terdapat patung Buddha. Di bagian tengah arupa datu terdapat sebuah stupa induk. Stupa ini memiliki patung Buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Baik, terima kasih Tia. Kita berikan tepuk tangan semuanya ya. Baik, kelompok selanjutnya. Saya Bu. Ya, ayo maju. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah terbesar di dunia dan dianggap sebagai mahakarya arsitektur dan seni rupa Buddha. Candi Borobudur memiliki bentuk piramida terbalik dengan struktur yang terdiri dari 3 tingkat utama. Totalnya candi ini memiliki 9 tingkat yang terdiri dari 6 tingkat persegi dan 3 tingkat melingkar di puncaknya. Struktur ini melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Setiap sisi candi dihiasi dengan relief yang menggambarkan kisah-kisah dari ajaran Buddha dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Relief ini memainkan peran penting dalam memahamkan filosofi Buddha dan menambah keindahan artistik candi. Candi Borobudur dikelilingi oleh 504 arca Buddha yang menambah keagungan dan kecantikan tempat tersebut. Arca-arca ini terletak di berbagai teras dan sudut candi, masing-masing dengan pose dan ekspresi unik. Borobudur juga dilengkapi dengan 72 stupa kecil yang menyimpan arca Buddha. Stupa-stupa ini memiliki bentuk lonceng dan menambah nuansa mistis candi. Candi Borobudur terletak di tengah-tengah lanskap hijau dan dikelilingi oleh pegunungan serta sawah yang subur. Lokasinya memberikan pengalaman spiritual dan damai bagi para pengunjung. Pada tahun 1991, Candi Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, mengukuhkan sebagai salah satu peninggalan budaya yang sangat berharga bagi umat. Di kelompok 2, terima kasih teman-teman. Baik, kita beri aplaus dulu ya buat kelompok 2. Karena waktunya sudah hampir habis ya, Ibu akan mereview kembali materi yang telah Ibu berikan hari ini. Mungkin ada dari perwakilan dari kalian yang mau menyimpulkan materi hari ini? Inis ya? Ya, ini silakan. Baik Bu, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini tentang teks deskripsi. Ya, silakan. Pengertian teks deskripsi adalah kata deskripsi berasal dari kata Latin describer yang berarti menggambarkan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat menceritakan, mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan cerita penulisnya. Teks deskripsi yaitu teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Kemudian
teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Ketiga, berusaha membuat pembaca dan mendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Dan terakhir adalah kalimatnya berfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Terus poin yang terakhir adalah struktur teks deskripsi. Identifikasi objek, deskripsi umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama dan pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisikan gambaran atau penjelasan secara rinci tentang suatu objek atau topik yang ada dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah simpulan atau kesan, penegasan hal-hal yang penting dan kesan atau impresi atau opini penulis tentang objek tersebut. Baik, terima kasih Indis. Iya, Bu. Kita beri aplaus dulu ya buat Indis. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis ini ya. Oh ya, Ibu beri PR ya di halaman 6 halaman berapa ini ya? Halaman 17. Silakan dikerjakan. Besok Ibu tunggu di meja Ibu ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Ya, baik, Bu. Baik, langsung saja kita akhiri. Ayo ketua kelas disiapkan dulu berdoanya. Oh ya. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oh ya, jangan lupa di pertemuan minggu depan Ibu akan mereview kembali materi tentang tes deskripsi. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Kemudian, anak-anak Ibu akhiri